Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi PPKN untuk kelas 11 dengan saya Viniantus Soliha. Masih dari modul 10 untuk unit 2 mengenai meniup badai, mendengar sangkakala. Ini kita membahas mengenai sistem pertahanan negara, yakni sistem pertahanan yang bersifat semesta, yakni melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Apakah hakikat dari pertahanan negara? Yakni artinya penyelenggaraan pertahanan negara didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara bagi warga negara Indonesia ini merupakan hak sekaligus kewajiban. Negara dapat meminta kapan saja untuk warga negara mempertahankan negara dari berbagai ancaman dan tantangan yang ada. Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Tidak dibenarkan dalam melaksanakan pertahanan negara terdapat perilaku yang merendahkan martabat kemanusiaan. Dan tujuan pertahanan negara yakni untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dan fungsinya yakni untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini sebagai satu kesatuan pertahanan. Dan siapa yang harus menghadapi ancaman? Yakni Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Dan siapa yang harus menghadapi ancaman non-militer, yakni menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Dan komponen cadangan itu terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Dan komponen pendukung yakni terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Upaya menghadapi dalam bidang ekonomi, negara Indonesia telah menempatkan ketentuan dalam pasal Undang-Undang pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 45 yang menyangkut mengenai perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, kesatuan ekonomi nasional. Pelaksanaan demokrasi ekonomi menghindari ciri-ciri negatif dalam prakteknya yakni sistem free fight liberalism, yakni kebebasan usaha yang menempatkan kekuatan modal yang berakibat pada semakin melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin sehingga terjadi eksploitasi manusia terhadap manusia lainnya. Sistem etatisme yakni sistem ekonomi yang dikendalikan oleh negara dan kekuatan ekonomi kreasi masyarakat tidak diperbolehkan untuk berkembang. Sedangkan untuk monopoli yakni pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok yang merugikan masyarakat. Dan sistem perekonomian memberikan arah demokrasi ekonomi. Perekonomian dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah kepemimpinan masyarakat dalam bentuk koperasi. Kekuatan ekonomi dalam masyarakat yang dijalankan oleh perusahaan negara, perusahaan swasta, dan koperasi harus ditujukan pada kemakmuran rakyat. Dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yakni gotong royong tolong-menolong dan gotong royong kerja bakti. Misalnya ada di pedesaan Jawa yang masih melakukan praktik tradisi gotong royong dalam pembangunan rumah, perkawinan, dan kematian. Di Toraja juga ada, di suku Dayak ada, dan hampir semua di suku yang ada di Indonesia pasti ada. Demikian untuk materi PPKN untuk kelas 11 yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan.
Harapan saya semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat dan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.